Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, bisakah kita mengatakan agama Kristen itu agama kasih? Tidak bisa. Kenapa? Karena para penjajah itu agamanya beragama sama seperti Anda. Tidak mungkin Anda berani pada masa penjajahan teriak-teriak, Kristen kasih, Kristen damai, Kristen kasih sayang. Tidak mungkin. Kenapa? Yang melakukan pembunuhan di mana-mana adalah orang yang beribadah di gereja menyembah kepada Yesus dan nama kitabnya adalah Biblos. Nanti setelah Indonesia merdeka baru Anda kasih Kristus luar dalam luar di mana-mana tumpah ruah kasih Kristus. Itu sekarang. Coba lu nyanyi pada saat penjajahan di mana penjajah itu 100% non muslim. Berani nggak ente? Di kota, salah satu kota di Sulawesi Selatan ini ada kemudian orang Yahudi itu punya kitab sendiri yaitu Roma Torah dan cerita-cerita di Quran. Kristen ini mengambil kitabnya Yahudi. Kalau orang Kristen masih mengakui bahwa kitabnya Musa itu ditulis oleh Musa, nggak pernah diganti. Kalau kau ceritanya Musa kau ganti jadi tulisan Allah. Apapun cerita yang ada di dalam, kau kuliah nggak? Kau tahu nggak prinsip apapun cerita yang ada di dalam Al-Quran itu hak milik kepunyaan. Nah sekarang Al-Quran, hak milik kepunyaan Islam. Apapun ceritanya, Al-Quran, Allah kau itu menyadur cerita dan mengganti. Al-Quran kemudian bukan hasil dari mengambil kitabnya agama lain, kan gitu. Buku orang Yahudi itu tidak diganti. Sedangkan orang Kristen ini jelas di luar Yahudi, tetapi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, disusun menjadi kitab di atas kitab perjanjian barunya Kristen, lalu dianggap paten bahwa itu adalah kitab untuk mereka. Nah, kalau saudara Kristen mampu atau sanggup menunjukkan legalitas penggunaan perjanjian lama atau perjanjian barunya Yahudi kepada orang-orang Kristen ini, silakan. Saya akan berhenti menjadi seorang apologet Islam kalau Kristen mampu menunjukkan legalitas penggunaan kitabnya orang Yahudi di gereja. Silakan. Ya, jangan dimaki-makin kalau berani. Silakan, Bang. Ya, jadi prinsipnya di Quran kau itu saduran semua cuma. Artinya apa? Silakan. Ya, tidak kalau orang Kristen menjawab ya, teman. memakai kitab orang Yahudi tapi tidak merubah siapa yang menulis. Tetap saja itu tulisan Musa. Ibaratnya kalau kau pernah kuliah, ketika kau ngambil skripsi orang, kau ambil tapi tetap kau memakai nama yang punya skripsi, kau itu tidak mencuri. Tapi kalau isi skripsinya itu kau ambil lalu kau ganti dengan namamu, itu namanya menyadur dan plagiator. Itulah Quran kamu. Oke, baik. Saya jawab dulu. Di betul gantian kita berbicara. Oke. Gantian kita berbicara ya. Kita lihat saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ulangan 34 bukti bahwa perjanjian lama dalam hal ini adalah sabar dulu kawan. Sabar dulu. Ulangan 34 jelas menyatakan bahwa yang ada di Kristen ini bukanlah kitabnya Nabi Musa, tetapi kitab yang diambil secara tidak sah berdasarkan dengan data yang ada. Dan kalau tuduhannya itu terhadap Al-Quran, ternyata kitab perjanjian lama juga itu adalah saduran dari kitabnya Nabi Musa. Contoh kita lihat dalam Ulangan 34 di data nomor 5. Di situ dituliskan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkanlah Nabi Musa di sana. Di satu lembah di tanah Moab, di tentangan dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ketika diceritakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Itu bukti bahwa kitab Ulangan ini itu bukan kitab Torah, tetapi kitab yang disadur yang menceritakan tentang Torah. Jadi saudara harus mengakui kalau kitabnya Nabi Musa itu telah dirampok dengan cara tidak sah, dengan narasi yang ada di Ulangan 34. Sabar 34 nomor 5 nomor 6 dan seterusnya. Sedangkan kalau berbicara dengan Al-Quran, sabar dulu nanti giliran Anda. Kalau berbicara terkait dengan Al-Quran
Al-Quran menduduk. Sabar dulu kawan. Jangan ejakulasi dini Anda itu. Jangan ejakulasi dini dulu. Tahan. Tahan lama dong. Minum obat kuat. Minum obat kuat. Minum obat kuat biar kau tahan lama. Di dalam Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa khusha biquwa wa amur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Musa diberikan kitab kepadanya dan Allah meminta kepada Nabi Musa agar kaumnya berpegang teguh kepada Taurat kitab Nabi Musa tersebut. Jadi kitab Nabi Musa itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan diwahyukan kepada kami umat Islam. Kenapa membahas tentang Torah? Kenapa membahas tentang Zabur, Mazmur? Karena Al-Quran datang menjelaskan itu semua, bukan mencuri atau menjiplak kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan saudara punya kitab. Perjanjian lama itu murni 100% milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian ambil secara legalit tanpa ada legalitas, tanpa ada validasi bahwa itu adalah hak kepunyaan kalian. Tidak sama sekali. Perjanjian lama yang ada di kalian itu adalah terjemahan kitabnya agama lain di luar agama kalian. Kalian mengambilnya supaya kalian numpang tenar, supaya dianggap kalian itu adalah ajaran benar. Karena dunia tahu bahwa Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel. Supaya kalian itu dianggap dari Bani Israel, kalian mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel, kalian bungkus kitab kalian itu dengan menggunakan kitab itu agar kalian bisa memperdaya orang lain bahwa kalian adalah pengikut dari nabi-nabi Yahudi. Padahal itu nonsen. Al-Quran mendudukkan, misalnya ada Nabi Musa alaihissalam menyeru, "Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum." Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Itu. Jadi Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, kitabnya yang berupa Torah juga hanya untuk Bani Israel. Tapi diberitakan oleh Al-Quran. Al-Quran memberitakan bahwa dulu pencipta langit dan bumi mewahyukan Torah kepada Bani Israel melalui nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tidak mengambil isinya, lalu tidak mengambil terjemahannya, lalu ditambalkan kemudian kitab Al-Quran ini, enggak. Berbeda dengan kalian, kitab kalian itu adalah 4 kitab kanonik, ditambah surah Paulus, ditambah kemudian kisah para rasul oleh Lukas, dan juga 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga buku Ibrani. Lalu ditempelkan terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, sekarang kalau ditanya, apa hak kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Apa? Sampai 2 detik sebelum kiamat, kalian tidak akan pernah bisa memberikan data itu. Oke, boleh menyampaikan sebuah statement? Ya, silakan. Luki gini ya, nanti gini biar terarah. Nanti kalau waktu dirimu menjawab kan Bang Juma kan mute. Nanti waktu Bang Juma ya. Saya cuma mau menyampaikan sebuah statement Bang, saya sebentar aja. Agamamu apa? Agamamu dulu apa? Saya Kristen Bang. Oke, Kristen. Oke, lanjut. Ya, saya nggak masalah ya. Jujur secara pribadi saya nggak masalah dengan adanya apologet tentang perdebatan dan lain-lain. Tapi saran saya sebagai seorang Kristen, tetap tanamkan, karena kita ini beragama kan semua kan. Ya, tetap tanamkan prinsip dasar agama, DNA sebuah agama, yaitu cinta, kasih, dan perdamaian. Nggak masalah mau debat, mau yang Islam memberikan atau mengkritik yang Kristen mengkritik yang lain, nggak masalah. Yang penting tetap tanamkan DNA agama itu tadi, kasih, cinta, dan perdamaian. Ya, itu aja Bang Juma. Semangat. Oke, Bapak. Baik. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Luki ini baik sekali. Tetapi itu adalah hal mustahil bisa diadakan oleh agama Kristen. Apa alasannya? Karena kasih itu ajaran Torah. Itu tidak ada dalam perjanjian baru. Ketika Yesus berbicara mengenai kasih, maka Yesus selalu merujuk kepada hukum utama dan hukum kedua. Sedangkan hukum utama dan hukum kedua itu adalah hal yang termaktub dalam kitab Torah. Sedangkan kitab Torah ini adalah menurut pendiri agama Kristen itu adalah sampah. Maka ketika kita mencari data di Kristen, mana ajaran kasih di Kristen? Ada? Tidak akan pernah bisa kita temukan. Contoh. Ketika ada orang Kristen membunuh, apa hukuman bagi pembunuh menurut ajaran kasih di Kristen? Ya, saya cuma mau menyampaikan itu Bang Zuma. Terima kasih lah ya. Nggak bisa jawab, karena memang nggak ada.
DNA agama, karena kita ini seorang yang memeluk agama, entah itu Kristen. Saudaraku, Hindu, kalau Islam. Anda berbicara mengenai DNA, Ya, berarti oke. kita harus Sudah, berbicara itu aja, mengenai Bang Juma. fondasi awal. Semuanya, Ya kan? permisi. Intisari, Semoga manifestasi, Indonesia kemudian tetap damai sejahtera dengan oh, kita kalau yang Indonesia yang sama-sama Anda jadikan memeluk sebagai agama. sandaran kasih Terima itu kasih. Islam, Tuhan itu Islam, Yesus Bro. memberkati buat kita semua. Islam itu Kalian punya semua. merek. Amin. Karena Terima nanti kasih. Permisi, Bang nanti Juma. kasih itu Terima muncul kasih. di tubuh Kristen setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, bisakah kita mengatakan agama Kristen itu agama kasih? Tidak bisa. Kenapa? Karena para penjajah itu agamanya beragama sama seperti Anda. Tidak mungkin Anda berani pada masa penjajahan teriak-teriak Kristen kasih, Kristen damai, Kristen kasih sayang. Tidak mungkin. Kenapa? Yang melakukan pembunuhan di mana-mana adalah orang yang beribadah di gereja menyembah kepada Yesus dan nama kitabnya adalah Biblos. Nanti setelah Indonesia merdeka baru Anda kasih Kristus luar dalam luar di mana-mana tumpah ruah kasih Kristus. Itu sekarang. Coba lu nyanyi pada saat penjajahan di mana penjajah itu 100% non muslim. Berani nggak ente? Di kota, salah satu kota di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman massal 40.000 jiwa, ya, 40.000 jiwa manusia beragama Islam dan pelakunya itu adalah penganut agama sama seperti Anda, Kristen. Anda mau mengatakan Kristen itu kasih? Anda mau mengatakan damai? Anda yang mengatakan kasih sayang? Nonsense, bullshit. Itu nggak ada itu, Bang. Nanti setelah Indonesia merdeka, baru Anda jalan berlenggak-lenggok. Kami kasih loh. Oh sudahlah, bikin malu aja. Jadi saudara-saudara sekalian, memang berat tema ini. Tema terkait dengan apa legalitas agama Kristen ini menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Saya pernah membawa data itu dari Facebook, kemudian ke WA, kemudian ke Zoom, turun ke TikTok. Berapa kali saya berdebat dengan dengan beberapa tokoh, diantaranya Pak Bom Bom, katanya dia tokoh bedeng, tokoh macet. Tapi ternyata dia tidak sanggup memberikan data akurat ketika saya berdialog di Superboy terkait legalitas kitab Torah, kitabnya Yahudi di Kristen. Malah dia membahas tentang tulah. Karena memang pada dasarnya kitabnya Yahudi itu ada di Kristen, itu cuma diambil doang terjemahannya, bukan karena pewahyuan yang memang dikhususkan kepada mereka saudara kita Kristen. Itu nggak ada. Sampai kiamat itu nggak ada. Sampai kiamat. Sekali lagi, sampai kiamat orang Kristen tidak akan sanggup memberikan legalitas validasi. Kenapa? Apa alasannya? Kitabnya Yahudi yang hanya diberikan kepada Yahudi kok bisa ada di gereja Kristen? Alasannya karena Nabi Musa diberikan wahyu oleh Elohim untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tidak akan pernah bisa kita temukan itu. Ya, saya kira begitu sahabat. Sini kami udah persiapan maghrib. Adikku Julius silakan dialihkan kepada narasumber yang lain. Alhamdulillah. Tapi Bang Juma peminta penonton, Bang Juma disuruh nyanyi satu lagu peminta penonton mulai tadi. Ya siatu disuruh menyanyi itu paling Oh, satu lagu kata Bang Juma nyanyi satu lagu. Satu lagu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jangan. Nanti aja Bang, nanti aja. Ketika Ya, ada nggak boleh ya. Yang penonton saya sudah menyampaikan ya. Bang Juma maghrib di sana ya. Waktu Makassar udah maghrib. Saya sapa tamu dulu ya. Betul. Iya. Makasih sahabat-sahabat, dilanjutkan. Saya tetap monitor di sini. Silakan. Kita sudah ada Kak Nora, silakan open cam supaya Oten-Oten kepanasan. Ih, janganlah kayak gitu. Aku barusan dilengserkan sama Oten. Iya. Parlopo, buka mic-nya udah saya undang. Parlopo.
3 kali saya panggil gak dijawab, saya turunkan. Mohon maaf saudaraku. Parlopo. 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 Udah. Kalau mau dengar nyanyian silakan Kak Nora aja lah yang nyanyi. Biasa Nggak, kalau dia udah kalau nyanyi, mau nyanyi bareng sama Bang Zuma, datang ke tempat wisata Hobbit. Di sana ketemu Bang Zuma. Di sana bisa nyanyi bareng sama Bang Zuma. Gitu. Ya? Jangan suruh Bang Zuma nyanyi di sini. Bahaya. Aduh. Oh, Kak Derni. Kau datang ya milad itu, Kak? Datang kau? Kemana? Nanti acara milad api di Jakarta datanglah kau. Ada, enggak lah. Enggak ada ongkos. Datanglah. Enggak ada ongkos. Guys, gak ada ongkos. Kos. Datang. Di situ baru ketemu lagi sama Bang Zuma dengan yang lain. Jangan dong hepeng. Sepi jualan. Itu Derni minta Oh, minta nih kenapa kangen sama itu Nora? iyalah kalau Bang Juma nggak berani aku bicara. Kalau si Nor bubar balik dia. Bubar Udah balik dia. lanjut. Lanjut. Aku gas. Lanjut. Kalau si Nor aku gas. Nah itu. Apa tema kita? Barakallah Bang Indra. Cairndra diberkati Bang Indra, diberkati istrimu, diberkati anakmu. Nah, kami di sini ada pemberkatan juga, Derni. Pemberkatan. Maksudnya? Berapa lama itu tahannya? Itu Nora berapa lama tahannya? Oh, itu Bang tidak berlaku 24 jam ya, Bang ya. Rungkat komal Oh. ini. Nah, udah selesai pemberkatannya, Bang. Oh gitu ya. Lanjut. Pemberkatan kayak mana Nora? Ya kan kayak tadi kan dikasihnya aku apa itu pemberkatan lah. Diberkati kau Bang Indra, Oh. diberkati anakmu. Kirain tah apa? Diberkati istrimu. Cobalah kau Derni. Kalau di gereja kasih persepuluhan tidak ada dilengkapkan. Iya kan? Gak ada. Ya, itu kan memang sudah firman Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi. Bawalah seluruh persembahanmu, katanya, ke rumah perbendaharaan. Nah, gitu. Supaya ada tingkap-tingkap langit, katanya. Tunggu ya, aku baca ya. Bukan pendeta yang mengatakan itu loh. Kalian inilah. Mana dia Maleakhi? Kok pilih aku tiba-tiba? Aduh. Juga lagi pilek aku loh. Aduh, bentar lagi umurmu Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru bentar lagi aku menginjili kalian. Yesus Sini segera sedikit datang. Kak Derni, sebentar. Tadi ada tuh kan di komalnya itu Faruk bertanya bagaimana cara ngikut nanti milad APII. Nah, tadi saya katakan kalau mau saudara-saudara kita yang mau ikut berpartisipasi ikut milad APII nanti tanggal 13 bulan 9 di Jakarta Selatan Tebet, itu hubungi besarkan si Goldian. Daftar di Goldian, teman-teman ya. Nah, di Goldian nanti di situ membayar 100.000 ke rekening Yayasan API. Bagi yang mau berpartisipasi lebih dari 100 silahkan monggo karena nanti saya yakin kalian akan diberkati. Amin. Amin. Jadi Ya, kalau yang mau- selebihnya, kata si Goldian, nanti selebihnya silakan hubungi Goldian lagi, mana tahu. Goldian ini untuk beli es. Nah, Goldian ini untuk beli ya kan, silakan. Betul Rekening Goldian itu. juga terbuka, tapi diutamakan dulu untuk di Yayasan API biar kita bisa merayakan milad API dihadiri oleh guru-guru besar kita. Samping saya, Guru Ndazuma tentunya. Kalau kalian mau melihat atau berfoto-foto itu acaranya katanya pada zuhur. Tapi kalau mau ada sesi foto, sesi kangen-kangenan, aduh Bunda Nara, iya aduh ini, aduh itu, silakan datang subuh. Silakan datang subuh, ya. Silakan datang subuh, tapi kalian tanggung juga lah apanya. Beli lontong, entah kue, ya kan risol, entah apa, gitulah, ya kan. Kalian suruhlah subuh-subuh, Bunda nanti aku mau berfoto jam 5 subuh selesai sholat subuh ya. Tapi belum makan. Mana enak, ya kan, iya. Jadi begitu ya. Silakan hubungi Goldian.
Ya, nanti di situ akan diberikan nomor rekening Yayasan API sebesar harga tiketnya 100.000. Kalau ada yang mau menyumbang lebih, silakan monggo karena itu digunakan untuk kebutuhan maslahat umum. Oke ya, finish. Silakan Goldian kalau mau ditambahkan. Ya, itu teman-teman pengumuman dari Bunda Nora. Jadi teman-teman yang di sini jangan lupa, penikmat apologet Islam Indonesia, penikmat dialog lintas agama, catat dan stay tune tanggalnya 13 September di Tebet, Jakarta Selatan akan ada perayaan milad atau hari lahirnya apologet Islam Indonesia. Ya, Di situ siapa saja yang datang? Yang kedua bilang. Ada Gurunda Zuma, ada Ko Julius, ada Utinora, Bu Darmi pun bisa juga. Ada Stad Wafi, ada saya, ada Bang Kores. Pendaftarannya sangat murah sekali teman-teman, dan dapat nanti kita rahasiakan 100.000. Bisa DM saya atau WA saya ke nomor 0857 9080 1766. Jangan lupa daftar, stay tune sebelum kehabisan kuota. Kita rame-ramean bareng, kita seru-seruan bareng dan merayakan kemenangan Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Ustadz PI ada nggak bang? Ustadz Yusuf PI ada. Jangan khawatir, kita satukan para apologet di situ dan kita bersuaria bareng-bareng. Jangan lupa, luar biasa. Yuk, ulang no HP-nya Bang Goldian. 0857 9080 1766. Jangan lupa, oke ya. Bang Blender ikut nggak? Bang Blender ikut. Yuk. Oke, udah ya Bu Darni ikut Bu Darni. Ya, jadi Blender sama Bu Darni nanti sama-sama naik rakit mereka dari Medan. Siapa Siapa tahu Bu Darni dilamar Bang Blender, tiba-tiba Bu Darni mualaf. Luar Gak biasa. ada happen. Luga. Tapi Bu Derni mintalah sama si Ferry. Siapa? Ferry. Siapa sih? Bu Darni ini pengen gratis, jadi istrinya Julius dibayarin nanti. Ini aja, Bu Darni itu kan jualan ban. Kan ada ban bekas itu Bu Darni, dirakit jadi rakit sama blender nanti yang dorong. Nggak nyampe kalau pakai ban, nggak nyampe nanti. Sampai kalau dia sekarang berangkat. Fadol, dialog ada Gurunda Zuma, mohon izin Gurunda. Pengal KTP bawaku ikut ini. Yuk, lanjut. Ayo Bang Bunda Derni sama Goldian. Enggak, sama Utinora aja, kasihan. Ribut sama dia. Enggak. Aku nggak bisa Pakai waktu 3 menit. Pakai waktu lah. Aduh, saya nggak tega lawan Bu Darni. Bu Darni orang baik. Enggak mau saya lawan Bu Darni. Kita lah Nora, tapi nanti aku apa kok? Ya Bu Darni versus Utinora aja cocok itu, atau Bang Al KTP. Kita ospek dulu, silakan Ahi Al KTP. Tojul gedein Al KTP atau Utinora. Yuk. Nora saya enggak. Bunda Nora jangan dikira takut sama Bu Darni, ayolah. 3 menit, aku 3 menit, Nora 3 menit. Kalau aku motong berarti aku nanti Kita tuh udah pernah diskusi loh Kak Derni, tapi nggak masuk gitu loh. Ya emang Oten itu nggak ada yang masuk kalau diskusi. Sejak kapan Oten bisa masuk kalau diskusi? Bukan. Kalian kan nggak beriman ke Alkitab, ya nggak masuk lah. Kalian kan tugas kalian. Nggak, Oten nggak pernah masuk kalau diskusi. Gimana Ya sih? nggak masuk lah. Ayo, 3 menit aja kan. Bukan begitu, bukan Kak Derni, bukan nggak beriman. Cuma masalahnya data yang kami tunjuk itu penjelasan atau penjabarannya berbeda lagi. Momot naikin Bu Darni dong sama Utinora. Yuk lanjut diskusi kalian. Yuk opening statement Bu Darni. 5, 3, 2, 1, let's go. Apa tema kita? Tema kita. Jelasin kenapa Tuhan yang berkelamin jadi Tuhan. Bukan, ini tema kita. Apakah Tuhan kita masing-masing akan datang? Mana ayatnya? Oke, ayo. Oke, sebelum ini kita sapa tamu dulu. Ruang tanpa waktu. Oke, saudaraku. Agama apa? Saya ini bingung, saudaraku. Saya sedang mencari, saudaraku.
Agama sekarang apa? Agama sekarang Kenapa apa? kau bingung itu? Aduh. Saya sedang mencari saudaraku. Saya belajar Alkitab dan juga belajar Islam saudaraku. Bukan, Iya, yang bukan agama maksudnya sekarang apa? KTP-nya agama apa, Bang? Kalau di KTP saya Muslim saudaraku. Islam. Gawat. Iya Islam. Nggak cocok yang kayak begini. Baik saudaraku, Ya, saya orang mau bertanya Islam saudaraku. bingung cari ya belajar begini Bang, ya banyak-banyaklah sholat Bang. Ambil umurnya Nora, umurnya berapa? Itu privasi sekali saudaraku. Sudah pasti Umurmu saya sudah itu? tua saudaraku. Iya, berapa umurmu itu? Gak apa-apa, 40 ke atas, sebentar, saudaraku. Kak Derni. Ini umur kenapa? Menikah kau sama dia, Kak Derni? Bukan. Masa dia bingung imannya sudah sekian lama? Berapa umurnya? Contoh kayak Bu Darni 52. Masa aku Oke, bingung sebentar. imanku? Ah, gitu Sebentar, dia. Kak Derni ya, izin. Enggak, Bu Darni 78, enak aja 52. Sebentar, yang lain sebentar biar biar itu Sebentar orang dulu, ngomong mau Bang, ditanya Bang, ya. Bang Naga, sebentar. Bukan ini yang lain ku suruh diam biar itu Nora nanya. Yang lain suruh diam dulu biar itu Nora yang nanya. Begini, Bang Ruang, aku nanya nih dulu. Abang sholat rajin. Maksudnya sholat. Sangat rajin sekali saudaraku. Tidak saya sampai hitam-hitam sekali saudaraku. Oke, itidal itu apa Bang? Coba sebut. Rabbana walakal hamd. Ah, terus? Allahu Akbar. Langsung sujud saudaraku. Bisa juga seperti itu. Kalau kamu mau belajar tentang sholat saudaraku, kamu bisa belajar dari Terus kenapa kau Salat. bingung? Jadi begini saudaraku, biarkan saya melempar tongkat saya terlebih dahulu saudaraku. Jadi yang telah saya pelajari dari Islam ini saudaraku, bahkan sampai ada bukunya yakni tentang bahwasanya Muhammad adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Jadi segala lini dari kehidupan Rasulullah itu adalah sunnahnya untuk umatnya, seperti cara bersisir Rasulullah, bagaimana cara beliau berjalan. Ini aja langsung. Oke saudaraku, jadi begini saudaraku, kamu pasti ingat nggak? Kamu ingat nggak kira-kira tentang Enggak ingat. Oke, cerita Dalai Lama menyuruh anak kecil untuk menghisap lidahnya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap itu, saudaraku? Apakah boleh Masalahnya apa? Apakah Enggak, kita apa boleh? poinnya? Apa poinnya dengan pendekatan iman? Baik, saudaraku. Sebentar, saudaraku. Masalah di sini Muhammad menyuruh ataupun memasukkan lidahnya ke dalam mulut Hasan bin Ali Hah? dari Hasan ini siapa? anaknya cucunya Muhammad. Ah, jadi Enggak. Apa poinnya? Oke. Sama- Jadi Muhammad itu memasukkan Iya, lidahnya dia- ke dalam mulut Hasan. Nah, itu bagaimana, saudaraku? Ya mana hadisnya? Oke, Yang mana dari hadisnya? buku Yang hadisnya yang mana? Khalifah Rasul yang Agung Jangan dari sampai Bukhari. salah baca hadis. Enggak hadisnya yang mana? Hadisnya yang mana? Oke. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Iya, Imam Ahmad hadis nomor berapa? Oke, ini Imam Ahmad Al-Musnad 2/532. Musnad Ahmad. Oke. Oke. Musnad Pada suatu Ahmad hari, Rasul 532 berapa? 2 Sabar per 532. 532. Sabar dulu, kita Oke. cross check. Baik, saudaraku. ini nanti ada Ustadz Dio ya, biar dia yang menjelaskan ya. Baik, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Oke, Musnad Ahmad 532. Silahkan. Bacakan. Oke, bacakan pada dulu. suatu hari Rasulullah SAW Nah, Arabnya bacakan. Enggak usah, enggak apa-apa. repot saudaraku. Ah, Kharaja Arabnya Rasulullah bacakan, SAW menanggapi, ila jangan. suqi Bani Qainuqa muttaqian ala Yang mana, bro? Ini enggak? Yang ini bukan? Thumma raja'a fahtaba. Udah Islam dia ini, enggak apa-apa. Oke, saya Indonesia saja. Siap. Yang ini bukan? Yang ini. Siap. Indonesia, coba lihat Indonesia nya saudaraku. Enggak, yang ini. Oke, 532 ya. Ntar. Oke. Yuk, mana ini? Terus. Oke, pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Enggak pasar. bener enggak yang ini? Enggak ada. Gak ada artinya itu ya? Enggak yang mana ini? Ini tentang wukuf di Arafah. Oke, Ustaz saudara. Ahmad 532. Coba kirim linknya. Gimana Ini sih? buku saudaraku dari Ibnu Katsir saudaraku, penerbit dari Darul Haq. Ibnu Katsir. Ya fotoin yang mana? Katanya Musnad Ahmad. Ini tentang wukuf di Arafah. Gimana sih? Oke, saudaraku. Ini loh Musnad Ahmad 532. Bener nggak? Musnad Ahmad 532 tentang wukuf di Arafah. Tapi gimana saudaraku cara buka Audi ini apa? Kamera saudaraku. Makanya jangan pakai akun fake. Sayang sekali saudaraku, saya mau fotoin ini saudaraku. Iya ya udah fotoin. Gimana? Musnad Ahmad tentang wukuf di Arafah kok. Gimana sih? Bisa buka kamera. Gak bisa saudaraku, saya mau buka ini saudaraku, tapi gak bisa. Terus saudaraku. ngapain kau Halo, naik? assalamualaikum. Stadio monitor. Dio naik tenggelam. Ada telepon.
Jadi gini saudaraku. Jadi pada suatu Loh, kok turun dia? Udah, buat ke laut Syah itu. Nggak apa-apa, biarin. Oh, kenapa lah? Kenapa diturunin? Biarin. Alah, Syah. Nanti Syah. di framing kita ditanya tentang Islam takut, biarin. Bubuk, nggak gitu tahu kok. Oke, kita naikkan lagi. Yang saya naikkan lagi. Nggak usah diturunin. Ngapain diturunin? Kan ada Ustadz Dio di sini. Oke, saya bukakan aja juga bantu. Di mana tadi? Yang mana redaksi hadisnya? Oke, Mana saudaraku. dikatakan tadi? Dari ini Imam Ahmad kat 2 ya. Ini di bagian bawah ini itu tulisan itu Al-Musnad 2 533. Ini yang Musnad Ahmad 532 itu hadisnya tentang wukuf di Arafah. Coba. Mana sih? Apa nama hadisnya? Oke, gini coba Bukhari 3749. Bukhari 3749. Ya. Oke, tolong ya. 3749. Ya. Oke. Hadis Imam Bukhari. Oke, ada nggak? Imam Bukhari. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Mananya? Kok beda ya? Sama Nggak satu lagi. ada ini loh Bukhari 3749. Sama Muslim Lu pakai kita apa sih? Ini loh. Kok beda? Narrated Al-Bara, I saw the Prophet. Aku lihat Prophet SAW carrying Hasan on his shoulder and saying, "Oh Allah, I love him, so please love him." Bentar saudaraku. Ini gimana nih buku ini? Saya bingung, nggak bisa buka kamera saudaraku. Kalau bisa buka kamera, saya bisa tunjukkan saudaraku sekarang Iya, saudaraku. buku yang mana? Oke, perjalanan. Ini loh, Nabi Muhammad malah menggendong Hasan. Lihat, bentar. Jelas gak ya? I saw the prophet carrying Al-Hasan on his shoulder and saying, "Oh Allah, I love him, so please love him." Aku artiin ya kalau nggak bisa bahasa Inggris. Aku tahu saudaraku ya Saya Allah. melihat. Aku mencintai Carrying maka- Al-Hasan, dia menggendong Hasan di bahunya dan berkata, "Ya Allah, aku mencintai dia." Sudah, saudara. So jadi kasihlah dia di mana dikatakan lidahnya di itu, aduh. Bukan saudaraku, bukan. Mana sih? Oke saudaraku, sebentar Musnad saudaraku. Ahmad 532 salah saudaraku. Terus Sahih Bukhari 3749 salah saudaraku. Ya, saudaraku. Mana yang betul? Saya setuju saudaraku. Begini saudaraku ya. Saya ini baca buku di perjalanan kehidupan Khalifah. Iya, saya juga baca buku perjalanan kehidupan Rasulullah. Darul Haq gak? Bahkan perjalanan kehidupan Yesus pun saya juga baca. Sebentar saudara. Tiba-tiba dia dituhankan saat konsili. Sekarang mana? Ya Dari saudara. tadi ku buka nggak ada. Ini Lu kan ngedalilin, gua bantu cari datanya, lu sebut nggak nemu. Ya. Gimana sih? Aduh. bagaimana? Modal saudara? Arab, gue juga bisa Yunani in arke en hologos, Bisa nggak di- kai hologos prostonteon, kai theos en kai hologos. Bisa gue Yunani. Godian. Ibrani juga bisa. Godian. Adonai Elohe Abtahe Elohe Abraham Elohe Yitzhak. Bisa gue modal gitu. Kasih Goldian. Nah, Allah Akbar. Musnad Ahmad 16245. enggak dia Kau nyebut aja 532. gagal. Biar dia cari. Sabar dulu. Halo, assalamualaikum Stadio. Modal Arab. Gua modal Yunani sama Ibrani juga bisa. Betul, Stadio. Ada. Cek. Goldian gede kali kayak si Kores, heran aku. Lanjut Stadio. Dia nanyain hadis Nabi Muhammad lidahnya itu apa ya? Ke lidahnya Ya. Hasan. Jadi gini saudaraku, saya bacakan dulu saudaraku ya. Ini kamera saya nggak bisa hidup saudaraku, jadi agak repot saudaraku. Lidahku aja selalu juga ke lidah anakku. Jadi gini saudaraku, pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke pasar Bani Kainuka dengan dituntun oleh tanganku. Beliau berkeliling di pasar tersebut, kemudian kembali dan duduk di dalam masjid. Beliau berkata, "Di mana si bodoh? Panggil kemari si bodoh." Lalu datanglah Al-Hasan berlari ke arah beliau, lalu duduk di pangkuan beliau. Maka Rasulullah SAW memasukkan lidah beliau ke dalam mulutnya sembari berkata, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya." Beliau berkatakan sebanyak 3 kali. Abu Hurairah berkata, "Tidakkah aku melihat Al-Hasan melainkan meneteslah air mataku atau berlinang air mataku atau melainkan aku menangis." Itu di mana kau baca itu? Itu saudaraku, ini di buku. Ada gak PDF-nya saudaraku kalian saudaraku? Coba kita Apa saudaraku PDF-nya?
Terus apa masalahnya? Nggak ada masalahnya dengan iman. Fadol Stadio. Jadi gini saudaraku, kamu tahu sendiri kan. Jangan bilang saudaraku, jijik aku jadinya. Ini yang menghisap lidahnya Hasan ini, baginda Rasulullah menghisap lidahnya Hasan atau lidahnya Nabi Muhammad dimasukkan ke mulutnya Hasan? Lalu datanglah Al Hasan berlari ke arah beliau, lalu duduk di pangkuan beliau. Maka Rasulullah SAW memasukkan lidah beliau ke dalam mulutnya. Nah, coba ini ya, saya baca sama kau ini ya. Ya. Musnad Ahmad 16245 telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Haris dari Abdurrahman bin Abu Auf Al-Jarashi dari Muawiyah berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan. Di mana Nabi Muhammad memasukkan lidahnya? Menghisap kan? Tuh, lidahnya Hasan yang dihisapnya. Jadi gini saudaraku. Nggak, jangan jadi gini. Tadi kau bacakan katanya lidahnya Nabi yang dimasukkan ke mulutnya Hasan. Betul Oke, saudaraku. bentar Tinora, kasih Ustadio aja. Fadol Ustadio ada. Betul saudaraku. Di sini juga dikatakan demikian saudaraku. Enggak ada saudaraku di sini, enggak ada saudara jijik aku dengan kau saudara. Oke, Nggak ada bentar saudara. teman-teman, bentar. Ustadio monitor. Iya, monitor. Ya, yuk Fadol Stadio diam semuanya. Oke. Izin. Suaramu gede kali loh, Goldian, sakit telinga. Gak kau diam nak kau ruang. Kau saudaraku Iya ini, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau Darni, diam Bu Darni. Dah, nanti sama Tinora aja. Lanjut Tadio. Ya masalahnya apa di hadis itu? Dia belum tunjukkan riwayat siapa. Yang dipermasalahkan apa? Jadi gini saudaraku, saya paham. Saya dari buku saudaraku, agak sulitan kalau dari online saya carinya saudaraku. Kalau kita ada PDF-nya lebih mudah untuk kita buka halamannya. Ya, makanya kau jangan pakai akun fake. Nggak bisa buka kamera kau. Iya saudaraku, terima kasih sarannya saudaraku. Jadi kalau di sini juga ada juga nih hadisnya. Imam Ahmad berkata, Hashim bin Al-Qasim telah menceritakan kepada kami dari Haris dari Abdurrahman bin Auf Al-Juraishi dari Muawiyah, dia berkata, aku melihat saya sudah baca yang itu tadi. Iya. Yang di sini, diam dulu. Yang di sini Nabi Muhammad mengisap lidah atau mulut Hasan. Nah, tapi yang kau baca katanya lidahnya Nabi masuk ke dalam mulutnya Hasan. Yang benar yang mana? Ada beberapa hadis ini saudaraku. Jadi menjelaskan tentang keutamaan. Bunda, kasih Ustadio dulu Bunda, kasih Ustadio. Nggak enak. Bukan Bang Gio tanya. Yang mau dia tanyakan ini apa masalahnya? Jadi gini saudaraku, kita kan sudah tahu sendiri tentang Dalai Lama yang menyuruh seorang anak kecil untuk mengisap lidahnya. Itu kan pelecehan saudaraku. Bagaimana mungkin? Apa sih dari lamanya? Kok pelecehan? Iya saudaraku, bagaimana mungkin? Cucu kandungnya loh. Iya saudaraku. Jadi itu tidak pantas saudaraku. Bagaimana mungkin memasukkan lidah? Bang Setama dimi dulu. Kenapa tidak pantas? Iya, kamu bayangkan saja saudaraku. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Apakah lebih pantas? Apakah lebih pantas kalau ada seorang perempuan mencium kaki yang bukan mahramnya? Itu terlalu merendahkan diri saudaraku. Maksud saya gini saudaraku, ini kan ini saudaraku, kalau seandainya kamu melakukan tindakan tersebut saudaraku, seandainya nggak ada pelecehan sama anak kandungku sendiri juga nggak ada. Apa masalahnya? Berat saudaraku. Tahu. Kecuali kalau kau hisap lidahnya si Derni, itu baru kurang ajar, pelecehan. Saudara orang cucu kandung kok, anakku sendiri aja ku buat kayak gitu nggak masalah. Kamu masukkan lidahmu saudaraku ya? Sejak kapan Nabi Muhammad memasukkan lidahnya? Ini saudaraku dari Imam Ahmad, riwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata dari ini, kalau kamu download PDF-nya saudaraku, nanti kamu buka halaman 714 dari penerbit Darul Haq, kamu baca sendiri saudaraku. Itu memasukkan lidah itu teks aslinya bunyinya gimana? Memasukkan lidah. Saya nggak ngerti bahasa Arab saudaraku, saya baca artinya sih. Ya, makanya kau dibodoh-bodohin sama terjemahan. Masso itu menghisap, mencium di situ maksudnya, bukan memasukkan lidah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencium cucunya Al Hasan waktu itu fisinir rodi, dalam umur yang masih rodoah. Tahu rodoah nggak? Lagi disusuin, anak kecil yang masih umur disusuin, bayi lah, bayi bukan bayi sih, apa kayak anak kecil yang baru-baru tumbuh gitu loh. Iya, yang umur 9-10 bulan. Nah, aku pun biasa juga nya. Kalau anakku yang masih bayi yang baru merangkak-rangkak begitu,
Kalau dipanggil dia langsung datang ke kita, aku cium mulutnya. Masalahnya apa? Itu bentuk kasih sayang. Makanya dulu orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW mencium cucunya, mereka bilang, atuqabbiluhu, apakah kau menciumnya ya Rasulullah? Iya, hadhihi minar rahmah. Ini bagian dari rahmat, kasih sayang. Karena orang-orang Arab jahiliyah mereka nggak pernah cium anaknya. Jangankan cium, gendong aja enggak. Masalahnya gimana? Ya, Sekarang aku tanya, abang punya Pelecehan kepada anak bayi. enggak? Abang punya anak enggak? Gak. Child free. Nah, inilah kawin dulu lah, nikah dulu lah. Gara-gara itu dia bimbang katanya. Bingung. Banyak saudaraku, bukan hanya itu saja saudaraku. Ya, Kita bisa lihat juga saudaraku, bahwasanya Muhammad saudaraku di bab 4 kalau hadis Muslim bab 4 2127 2127 Muhammad memukul dada Aisyah. Di surah An-Nisa ayat 34 boleh memukul istri. memukul sebentar. Memukul di situ, memukul atau mendorong? Mendorong sehingga dia merasakan kesakitan. Penipu. Gimana saudaraku? Kita bisa lihat saudaraku. Penipu. Muslim saudaraku, hadis riwayat Muslim. Kristen nih, aslinya Kristen dia aku rasa ini. Ini memang Enggak. fake. Enggak. Kamu buka hadis riwayat Muslim. Dia Syiah, dia paling tidaknya dia terkontaminasi dengan teman-teman Syiah. Mereka kan tidak suka sama Nabi Muhammad, orang Syiah. Ya. Jadi mereka selalu memframing, bukan masalah nggak suka kepada Nabi Muhammad, Kak. Nggak suka hadis, nggak suka. Mereka itu hanya tidak suka karena riwayat itu, riwayat para sahabat. Kan mereka kan anti terhadap sahabat. Betul. Ya enggak? Menurutmu, Bang Ruang, menurutmu sahabat itu kafir enggak? Abu Bakar dan Umar itu kafir enggak menurutmu? Mana ada saudaraku kafir saudaraku. Kita nggak Kafir. bisa mengkafirkan sahabat secara seperti itu saudaraku. Oke, menurutmu para sahabat itu kafir atau orang yang diridhoi oleh Allah? Radhiyallahu anhu. Oke, Radhiyallahu Allah ridho anhuma. kepada mereka. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah nabi untuk kamu? Nabi untuk aku, kan aku pasti mencari saudaraku. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW mencium cucunya yang umur balita seperti itu boleh apa enggak? Kalau saya pribadi saudaraku, memasukkan lidah ke dalam mulut itu tidak boleh saudaraku. Enggak, itu bukan memasukkan lidah. Terjemahan Anda memasukkan lidah. Makanya saya tanya, memasukkan lidah, teks aslinya apa itu tertulis di situ? Coba kau baca. Saya nggak ngerti saudaraku. Tapi kalau Nah, gimana? Kau bilang tadi ada PDF-nya, kau bisa baca. saya nggak ngerti bahasa Arab saudaraku, tapi saya baca terjemahnya Enggak, saudaraku. kau baca aja di situ, kan tertulis di situ. Oke. Kharaja Rasulullah SAW ila suqi bani Qainuqa muttaqi'a ala yadi fatafa fiha thumma raja'a fahtaba fil masjid wa qala aina laka ud'u li laka'an faja al hasanu fashtadda hatta wathaba fi hawakti fa ada khala famahu fi famih thumma qala Allahumma inni Mana? Yang mana kata menghisap di situ? Saya nggak tahu saudaraku, karena nggak mengerti bahasa Arab. Dia memeluknya kemudian dia menciumnya, nggak ada kata menghisap, kata memasukkan lidah. Berarti ini perlu dikritik saudaraku, bukunya saudaraku. Ini menyesatkan umat saudaraku bukunya. Makanya aku kritik, aku bilang tadi di mana Nabi Muhammad memasukkan lidah di situ. Tapi di sini dijelaskan ya. Tapi kalau bahasa Arabnya saya nggak ngerti saudaraku. Nah itulah makanya aku bilang teman-teman ini nggak ngerti bahasa Arab, tapi sok-sokan ngerti bahasa Arab. Ketika Anda ditipu oleh terjemahan, sama kalau aku tanya ke Kristen. Ketika mereka mendapatkan ayat-ayat tentang yang menjelaskan secara eksplisit Yesus adalah utusan. Ya. Sedangkan mereka bawa ayat-ayat yang lainnya yang mereka tafsirkan itu adalah Tuhan. Sekarang aku tanya mereka, apa parameter kalian untuk membedakan antara kedua itu, untuk menentukan Tuhan atau bukan Tuhannya? Parameternya kan teks asli harusnya. Tapi mereka tidak bisa jawab. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad memasukkan lidahnya, teks aslinya bunyinya seperti apa? Itu nggak ada memasukkan lidah di situ. Dia mencium bibirnya. Ya. Masalahnya di mana? Kalau aku nih ya, makanya aku bilang tadi, abang coba nikah dulu deh. Nanti kalau abang punya anak, punya bayi, punya balita, nah baru abang tahu itu bagaimana tuntunan Rasulullah SAW ternyata luar biasa. Oke. Tuntunan Rasulullah ya. Oke. Saya setuju ya. Berarti Gini, saya harus belajar bahasa Arab. Bang Wang,
Ya, ya, oke. Kan tadi saya kan kasih tahu Musnad Ahmad 16245. Ya. Dikatakan di sini, ya saya pernah melihat Rasulullah mengisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali, bukan lidahnya Nabi Muhammad dimasukkan. Oke, jadi pas waktu menghisap lidahnya, gini, ini sister, ketika kita menghisap lidah sang anak lah gitu atau cucu gitu, itu kan memasukkan mulut gitu lidahnya, berarti kan tersentuh lah. Bisa juga tersentuh bagian giginya. Enggak, makanya aku bilang tadi, Bang. Itu menghisap, makanya aku bilang bayangin aja tadi, kamu kau punya menghisap. bayi Menghisap enggak? kan Kau berarti pernah mencium, bro. Kissing, sebentar. bro. Kissing. Aku ini 5 anakku, Bang. 5 Ya, anakku. ya. Dari nama Zakaria, Yahya, Isa, Laila dan Masya Allah. siapa? Salwa. 5-5-nya pernah kucium semua lidahnya. Emang kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Terus gini saudaraku, ini unik sekali saudaraku. Lucu, Kita menggunakan kau ini lucu. menghisap lidah, saudaraku. Kau nggak pernah, sebentar, kau nggak pernah punya bayi, tapi kau kritik hadis itu, kemudian kau meragukan Islam. Kau Bukan nggak hanya Islam. itu saudaraku. Enggak, gini aja deh. Sebagai apa? Lucu kau. Kaderni, coba buka mute-nya Kaderni. Apa, Dek? Nah, menurutmu anak yang 10 bulan, 11 bulan yang masih menetek lah, ketika kita melakukan kayak gitu apakah itu pelecehan? Nggak boleh kita menjulurkan lidah kita ke anak bayi. Kuman. Saudaraku. Nggak boleh saudaraku. Nggak boleh. Dokter Katanya melarang. istri suci saudaraku, bersih. Bukan Tapi kenapa? masalah Iya. kesehatan. Bayi itu murni. Kita kan Murni, udah kotor. betul. Bukan begitu. Iya. Kok diam dulu, Bayangin aja Ruang. kamu saudaraku. Kok diam ketika dulu, Ruang. Kok diam dulu. Yang saya tanya, Derni, bukan kesehatan. Pelecehan atau tidak ketika itu adalah cucu kandung atau orang tua kandungnya sendiri melakukan itu. Pelecehan itu. Udah sakit jiwa awak kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau menurut Iya, kau, Coba kau julurkan Oke, lidah ke cari anak tahu, bayi. saudara. Coba sekarang saya julurkan tanya. lidahmu. bahwasanya Saya tanya, ketika kalau boleh. Sebentar. Kalau seorang perempuan pesundal mencium kaki Yesus yang bukan siapa-siapa, itu menurut kau bagus? Itu kan dia kan pesundal itu mau bertobat. Kan ini bedanya. Dia tunduk di kaki loh, tunduk di Nah, kaki gitu. ini bedanya. Beda dengan Begini menjulurkan ya. lidah ke mulut Begini bayi. ya. Itu menjijikkan itu. Enggak lah. Enggak. Berarti kau tidak ada sayangmu sama anakmu. Gitu loh, Derni. Saya Jadi bawa begini sama ya. anakku. Apa pula aku sekolahkan begini. dia itu baru sayang, nggak mesti dicium, Udah, dijulurkan udah. lidahnya ke mulutnya Ya, itu. Jadi jelas. Betul. Kuman itu di mulut kita ini kuman. Alah, lari ke kuman. Terus bagaimana yang orang yang tidak sunat Kak Kristen? Kak Nora, Kak Nora izin Kak Nora. Jadi Bentar Kak Nora kasih dulu Stadio please. Fadl. ya, izin Kak Nora. Jadi sebenarnya begini, secara fitrah, secara manusiawi, kita sebagai manusia yang pernah punya anak loh ya. Ini aku ngomong sama orang yang pernah punya anak. Mustahil kalian nggak pernah cium bibir bayi atau anak balita kalian. Mustahil itu. Kalau kalian nggak pernah mencium bibir atau lidah anak kalian, still karena gemasnya sayangnya kalian kepada mereka, berarti kalian bukan orang yang punya kasih sayang. Itulah yang dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab itu nggak mau aib bagi mereka mencium anaknya. Begitu dia lihat Nabi Muhammad, mereka lihat Nabi Muhammad SAW mencium anaknya atau mencium cucunya, mereka pun ikut. Oh ternyata itu rahmah, bagian dari kasih sayang. Udah kalian nggak usah berkelit lidah. Mau tanya Bu Diani, kalau Bu Diani kan pasti jawabannya ya enggak aib itu begini. Tapi coba tanyakan dia pernah punya bayi kan, dia punya anak. Dua Tanyakan anakku ke- bang, dua anakku. Makanya, kalau anda Enggak tidak pernah pernah mencium, ku julurkan lidahku sama anakku. Aduh. Di mana ada kata julur? Di mana? Ini Yang nih tadi kayak dijelaskan Oke, sama walaupun Ustaz dia- Dio. Enggak, sekarang begini. Aduh, si Ruang ini didiamkan aja lah dulu deh. Yang kita dijelaskan enggak sama butuh- Ustaz Dio, begini, itu kita enggak Nabi butuh mencium bibirnya. kita tidak membutuhkan validasi dari orang-orang kafir kayak Bu Diani. Saya sebentar. Kenapa? Kita pun merasakan itu. Aku yakin semua mau Kristen kayak mau Satu detik. Oke. siapapun Makau, dia. Bang. Sebentar. Siapapun dia, agama apapun dia, pasti dia punya rasa gemas terhadap bayinya, balitanya. Apalagi umur-umur yang baru mau jalan, umur di bawah setahun lah ya. Lagi gemes-gemesnya dia. Nggak mungkin kalian nggak pernah cium bibirnya, gemes itu itu mustahil itu. Menurut aku pribadi ya. Berarti kalian nggak punya rasa kasih sayang terhadap anak itu. Cium iya. Cium iya bang. Loh, kan tadi kan sudah dijelaskan. Menghisap loh, menghisap. Menghisap lidah, tetapi kan isap lidah Hasan. Itu cipok-cipokan itu antara Nah, iya. laki-laki nafsu kalau Betul, kalau mau betul. apa menghisap Nah, lidah. itu tafsir. Itu Anda sudah lewat
kelewatan itu. Itu sudah masuk dalam ranah penghujatan cipok-cipokan. Iya, sama kayak Yesus lahir di dunia menggauli ibunya kan juga tafsir. Ya. Kenal lu Budar nih. Lanjut tadi. Anda sudah masuk dalam penghujatan itu. Nabi Muhammad mencium bayi atau anak balita. Al Hasan masih kecil, nggak ngerti itu yang namanya cipok-cipokan. Cipok-cipokan itu antara laki-laki dengan laki-laki umpamanya. Seperti yang kalian lihat di gereja-gereja itu dinikahkan, itu cipok-cipokan. Kalau ini enggak. Nabi Muhammad SAW itu karena rasa sayangnya kepada cucunya, makanya kan ada keterangannya. Karena rahmat, karena kasih sayangnya beliau kepada Al Hasan dan Al Husain. Diciumnya. Kalau kita cium bibirnya, terus kita cium lidahnya, salahnya apa? Oke, Cium nggak salah Kalian loh. aja, Cium nggak salah. yang ada di nggak otak, salah. yang ada di otak kalian, karena kalian sejak awal Islamofobia yang kalian anut. Jadi apapun yang Bang Pratama kalau menghisap kayak mana? Menghisap kayak mana coba? Kan dia menghisap Kayak mana coba? lidah, saudaraku. Menghisap maksudnya apa coba? Oke, begini. Menghisap lidah. Menghisap. Kalau aku nih ya, Jangan nanti dibilang menghujat ya. bentar. Ada menghisap. Gimana sih? Fadol Stadio. Oke. Ya. Jadi ketika aku nih ya, aku punya anak bayi, aku cium lidahnya. Gemas aku. Ya. Apa itu dilarang? Apa itu aib? Enggak. Enggak ada orang yang bilang aib. Kadang kita aja kita lihat anak bayinya orang kadang gemes, ih pengen ku cium dia, ih pengen ku ini dia. Apalagi anak kita sendiri gitu loh. Masa ini enggak bisa kalian pahami? Itu yang dilihat oleh sahabat. Makanya diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama di syarah hadisnya itu beliau mencium Nabi Al Hasan. Kenapa? Karena sayangnya beliau kepada Al Hasan. Baik. Salahnya di mana? Oke, Enggak, izin tanya saudaraku. lucunya begini ya, lu diam aja dulu. Lucunya begini ya, membunuh Tuhan itu tidak masalah. Kalau ada perempuan pesundal yang mencium kaki Tuhannya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Malahan, ya menurut tradisi Yahudi, yang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya saling bersentuhan itu tidak boleh. Ya, oke. Tapi ada kakek mencium cucunya, bagi kalian itu adalah pelecehan. Sejak kapan ada bayi itu timbul hasratmu kepada bayi? Inilah otak sengklekmu. Cium Oke. bayi loh. Masa timbul hasrat ketika dia mencium bayi 10 bulan? Kemana otakmu? Baik saudariku, saya nggak berkata bahwasanya Muhammad Oh itu yang bilang mengucapkan hasad. cipok-cipokan Rojan. Bukan aku, ibu tadi yang bilang cipok-cipokan. Saya nggak bilang cipok-cipokan, saudariku. Kamu Makanya jangan kau fitnah. nikah aja lah kau. Saya netral. Dari tadi saya netral, saudariku. Saya juga mengakui saya nggak bisa bahasa Arab, saudariku. Jadi saya ini mau belajar, saudariku. Nggak mau berdebat dalam artian siapa yang menang, siapa yang kalah, saudariku. Kau tuh sudah. Oke. Udah. Bentar. Oke, yuk lo mau belajar apa lagi? Belum selesai. Udah. Di teks aslinya udah selesai lo penipu. Ayo, mau belajar apa lagi? Oke. Kalau memasukkan lidah itu salah. Udah, mau belajar apa lagi? Udah. Hei. Mau belajar apa lagi lo? Jadi bentar, saya masih belum puas ya. Bentar. Tentang tadi ya. Kan menghisap apa sih? Kalian menggambarkan cipok, maaf ya. Kissing itu seperti apa? Yuk, udah menggambarkan kissing seperti apa? Udah. Yuk, Fadol Stadio. Ya mencium. Makanya teks Kalau hadis mencium kan biasanya hanya bertemu. Naikkan aja lah si Derni, ngapain lah naikkan orang ini? Saya mau Oke. bertanya sama Derni, bagaimana kalau Tuhan yang mengisap puting mamanya, pelecehan apa enggak? Bentar, ini cacat logika sekali nih. Bentar ya, saya ulangi lagi ya. Jadi gini, kalau cium, saya nggak menentang permasalahan cium bibir. Yang saya tentang itu adalah menghisap dia. Mohon maaf kan nggak semua otak manusia itu kan benar gitu. Saya menganggap ya Muhammad, saya Sekarang nggak tahu. tanya dulu sama kau deh. Saya tanya sama Bentar, kau. saya belum selesai, Yang saudari. kau baca itu originalnya apa terjemahannya? Terjemahannya, saudari. Ya udah, Tadi kan kalian kan sudah- kan Ustadio originalnya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Muhammad yang menghisap lidah Hasan, kata Mas Dio gitu. Di mana kata menghisap di situ? Gimana Mas Dio? Tadi kan Mas Dio bilang bahwasanya- bodat, turunkan aja lah, udah capek lah. Nah gimana kalian? Tadi kalian sendiri bilang bahwasanya Oke, begini, kalau turunkan aja, saya kita mengatakan cari bahwasanya lidah Muhammad Turunkan masih aja, menyala udah, turunkan. si Hasan itu memang Bang Ruang. Jadi susah juga. Kamu belum pernah punya bayi sih, susah aku menjelaskan.
Iya. Contoh ya, ini contoh ya. Lain. Ketika kalian minum pakai pipet, ya, apakah kalian hisap? Gitu enggak kan? Menghisap itu ada kadar-kadarnya. Jadi ketika dia menghisap pakai pipet umpamanya, itu menghisap juga. Kalau kau sedot dengan kuat, itu menghisap juga namanya. Jadi yang dilihat oleh sahabat itu, makanya teks hadis itu disebutkan au syafatahu, au syafataihi. Itu ada kalimat atau sirah keraguan dari si perawinya.